Hai guys, kembali lagi di channel Wonder Sally bersama saya Reni. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sekolah di Australia dengan menggunakan student visa. Mungkin teman-teman subscriber pada bertanya-tanya, kemana nih Wonder Sally kok lama banget nggak upload video. Nah, beberapa bulan terakhir sibuk banget karena harus pindahan rumah. Lihat kan, backgroundnya beda sama video yang sebelum-sebelumnya. Terus kerjaan baru, sekarang saya udah nggak kerja sebagai chef. Dan sekarang saya bekerja di sebuah college di Melbourne sebagai Student Service Officer. Apa sih Student Service Officer? Nah, tugas saya adalah menghandle aplikasi dari international students yang mau sekolah di Australia. Nah, setelah beberapa bulan saya bekerja sebagai Student Service Officer, saya belajar banyak nih tentang apa syarat-syarat sekolah di Australia dan apa syarat-syarat untuk mendaftarkan student visa. Maka dari itu, saya membuat video ini buat teman-teman semuanya. Karena banyak dari teman-teman subscriber yang DM ke Instagram Wonder Sally, gimana sih cara sekolah di Australia, berapa biaya student visa, gimana cara daftar sekolah. Nah, di video ini dan di video berikut-berikutnya akan membahas banyak tentang sekolah di Australia dan student visa. Nah, buat kalian yang berminat untuk sekolah sambil bekerja di Australia, atau yang udah nggak bisa apply WHV, atau yang udah dapat WHV, udah kerja di Australia pakai working holiday visa, terus visanya hampir habis, kemudian tetap pengen tinggal di Australia dan bekerja di Australia, nah wajib ya buat tonton video ini sampai habis. Oke, sesuai dari judul video ini, mau sekolah sambil bekerja di Australia tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Nah, pertama-tama yang kalian harus tahu adalah jenis-jenis sekolah di Australia. Ada banyak jenis sekolah di Australia. Ada universitas atau university, ada TAFE Institute, ada polytechnic, ada college, dan sebagainya. Bedanya apa sih dari sekolah-sekolah tersebut? Oke, yang pertama adalah university atau universitas. Sama aja kayak di Indonesia, university atau universitas menawarkan pendidikan setara dengan jenjang sarjana dan jenjang yang lebih tinggi lainnya, seperti master atau doctoral degree. Kemudian ada yang namanya TAFE Institute. Nah, TAFE ini menawarkan pendidikan dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang di jenjang sertifikat sampai advanced diploma. Biasanya TAFE ini menawarkan kursus-kursus yang mempersiapkan siswa-siswanya untuk siap berkarir atau bekerja setelah lulus dari TAFE tersebut. Nah, kursus-kursus ini disebut dengan VET course atau Vocational Education and Training. Nah, kebanyakan TAFE Institute ini menawarkan kursus-kursus di bidang hospitality industry seperti commercial cookery dan patisserie, kemudian community service seperti aged care, terus child care, construction, hairdressing, beauty, business, dan sebagainya. Terus ada juga TAFE Institute yang menawarkan kursus bahasa Inggris seperti di tempat saya kerja ini. Nah, biaya untuk masuk TAFE Institute pun berbeda-beda, tergantung bagus tidaknya pendidikan yang ditawarkan, jurusan-jurusan yang ditawarkan, kemudian jangka waktu kursus tersebut juga. Semakin lama jangka waktu kursusnya, tentu saja semakin mahal biayanya. Misalkan saya dulu sempat ambil kursus di TAFE Institute, mengambil jurusan Commercial Cookery sampai jenjang Advanced Diploma of Hospitality Management. Nah, durasinya adalah 2,5 tahun dan saya bayar selama 2,5 tahun tersebut untuk biaya sekolah adalah 18.000 Australian dollar. Nah, 18.000 Australian dollar untuk 2,5 tahun sampai jenjang advance diploma itu tergantung murah. Tapi kualitas pendidikan yang saya dapat itu nggak begitu bagus. Kemudian contoh lain adalah tempat saya bekerja nih ya.
Untuk jurusan yang sama, commercial cookery, kemudian untuk sampai jenjang diploma dari sertifikat 3 sampai advanced diploma, dan itu durasinya 2,5 tahun. Di sekolah tempat saya bekerja ini biayanya $30.000. Cuman pendidikan, kualitas pendidikan yang ditawarkan jauh lebih bagus dari kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah yang saya pernah ambil dulu. Lulusan dari kedua TAFE yang saya sebutkan tadi, tentu kualitas pengetahuan dari siswa-siswa mereka berbeda. Nah, kemungkinan besar lulusan siswa dari TAFE yang lebih bagus akan mendapatkan peluang kerja yang lebih bagus juga. Kemudian jenis sekolah lainnya adalah private college. Nah, private college ini menawarkan pendidikan jenjang gabungan dari TAFE dan universitas. Untuk harga sekolah private college ini pun sama dengan TAFE dan universitas tadi. Semakin bagus kualitas pendidikan yang ditawarkan, tentu saja harganya semakin mahal. Nah, dari 3 jenis sekolah-sekolah tadi yang saya sebutkan, pendidikan yang ditawarkan bisa berbasis online, di mana para mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Kemudian ada juga yang berbasis face-to-face, di mana mahasiswa harus datang ke kampus. Nah, untuk international student yang datang ke Australia dengan menggunakan student visa, kebanyakan mereka harus datang ke kampus. Jadi mereka harus mengikuti kelas face-to-face. Kemudian beda-beda sekolah, durasi belajarnya per minggu juga beda-beda. Dulu waktu saya kuliah di TAFE yang saya sebutkan contoh yang tadi, saya harus datang ke sekolah 2,5 hari per minggu. Jadi 2 full day dari jam 8 sampai jam 4, jam 9 sampai jam 4, kemudian setengah hari dari jam 9 sampai jam 12. Nah, untuk tempat sekolah di mana saya bekerja, mereka menawarkan sekolah 2 hari per minggu. Jadi sebelum kalian mendaftar student visa, kalian harus hati-hati ya memilih sekolah. Tanya dulu kelasnya berapa hari seminggu, kemudian hari apa aja dan sebagainya. Karena di sini kita harus kerja juga ya. Dan untuk kalian yang sekolah di sini, jangan kerja terus. Kalian juga harus datang sekolah. Karena untuk pemegang student visa, tujuan utamanya adalah sekolah, bukan bekerja, oke? Lalu, ini pertanyaan yang paling penting. Bagaimana cara sekolah di Australia dan bagaimana cara mendaftarkan student visa? Nah, saya akan bahas 2 hal penting tersebut di video berikutnya, oke? Oke, sekian dulu untuk video kali ini yang membahas tentang sekolah sambil bekerja di Australia. Semoga video ini berguna bagi kalian yang pengen datang ke Australia untuk sekolah sambil bekerja, atau kalian yang nggak bisa daftar WHV lagi tapi tetap mau datang ke Australia, mungkin apply student visa ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa tinggalin komen di bawah, atau kalian bisa DM saya di Instagram @wondersally. Untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, and share video ini buat teman-teman yang membutuhkan informasi tentang sekolah di Australia. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.